treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over for you. I wanna know you more than I have before. Risking everything to live the songs I sing. For the one who holds the world is after more than words, he wants it all. No, I don't deserve this, only you make me worthy. So I'll keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over for you. I wanna know your love, love that declares its love. Katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tetap katakan kembali apa yang tak pernah kami lihat. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amen. Whoa, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu.
tempat kudusnya. Allah bangkit, Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, kerahkanlah kekuasaanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Ayo kita semua jemaat katakan dengan lantang. Bersoraklah, yes! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Yes, Lord. Katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Benar Tuhan, sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Kau nyatakan bagiku. Pribadi lepas pribadi membutuhkan Engkau Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti. Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dan
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yesusku Tuhan, Kami meninggikanmu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kerajaan-Mu yang datang, terima kasih yang kami. Kau besar Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan yang hidup. Kami sembah kuasa. Raja tiada seperti-Mu ya, tiada seperti ya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan How great is our God. Sing up. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Come on, sing up. How great is our God. Yes, Lord. How great is our God. And sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great. How great is our God. And sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great you, Lord. How great is our God. And sing with me. How great is our God. And all will see how great
benar Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan pada hari ini, bela kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu. Kau yang layak Tuhan kami tinggikan, bela hari ini Tuhan hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati Tuhan, setiap pikiran kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik, kita persiapkan hati untuk memberi. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, di tempat duduk Bapak Ibu ada amplop. Mohon dimasukin ke dalam amplop itu dan silakan antar ke kotak yang ada di depan. Di tempat duduk juga ada kertas untuk pokok doa. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, tolong diisi, dimasukkan bersama dengan amplop itu. Nanti ada tim pengembalaan yang akan mendoakan pokok-pokok doa yang saudara tulis. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di rumah, kami juga mempersiapkan QRIS. Silakan Bapak Ibu foto, atau kami juga ada transfer. Ada 2 nomor rekening yang ada di layar, yang di atas untuk persembahan dan perpuluhan, yang kedua untuk pembangunan gereja. Mari kami persilakan. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama untuk Youth, tanggal 4 Juni. 4 Juni itu bulan Juni kita akan memperingati Hari Father's Day Internasional. Jadi ibadah Youth on-site tanggal 4 Juni itu diadakan di tempat ini jam 5 sore. Selama bulan Juni itu Youth akan memasuki tema I Want Your Father, memperingati Hari Bapa sedunia. Berikut ada Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruang Kids di sebelah, bersamaan dengan ibadah kami yang ada pada saat ini. Itu saja pengumumannya, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Ruki. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang telah menabur, yang telah memberikan persembahan. Pertama, kalau kita lihat ada kursi baru di sebelah kiri kanan saudara, ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada saudara yang sudah menabur. Ya, kursinya sudah datang. Ya, setelah sebulan kita pesan, memang cari yang mirip itu agak sulit, ya. Nah, kita puji Tuhan kita dapat kursi yang mirip, ya, yang sama. Ya, puji Tuhan, semua dana untuk pembelian kursi dapat terpenuhi. Terima kasih untuk kerelaan hati dan ketaatan saudara dalam menabur di rumah Tuhan, ya, juga yang di rumah, ya, terima kasih. Dan juga mulai minggu depan, ya, dari dana yang saudara telah tabur bagi gereja, mulai minggu depan untuk kids kita, anak-anak saudara, kita akan pindah ke ruang sebelah, ya. Kita dapatkan ruang baru, puji Tuhan, mulai hari minggu depan, ya. Hari ini belum siap dipindahkan karena masih ada barang-barang, ya. Jadi mulai hari Minggu yang depan,
anak-anak saudara sudah mendapatkan ruangan yang baru, jadi tidak dicampur lagi dengan office ya. Jadi terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam menabur, kita bisa menyewa satu lagi ruangan untuk anak-anak kita bisa terlayani dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah, saya mendengar satu testimoni juga salah satu jemaat yang sungguh-sungguh taat mendengarkan suara Tuhan dalam menabur ya. Kita butuh kursi, butuh dana untuk ruangan, butuh kursi dan meja buat sekolah minggu. Masih banyak kebutuhannya, dan karena jumlah anak-anak kita juga terus bertambah, jemaat bertambah, dan ini ada satu kesaksian yang luar biasa yang saya percaya sungguh-sungguh ini pekerjaan Roh Kudus, dan Tuhan menunjukkan Tuhan itu baik ya, Tuhan itu besar dan ajaib. Ya, untuk itu saya mau undang saudari kita Renta, berikan tepuk tangan. Ya, silakan Rere untuk membagikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Rere. Silakan. Terima kasih buat Pastor Raswan. Selamat pagi semuanya. Aduh, deg-degan nih. Belum pernah ngomong di depan. Oke, sedikit sebenarnya kejadiannya udah 3 minggu yang lalu. Jadi gini, saya waktu hari Minggu, sebelum saya berangkat ke gereja, saya mendengar suara dalam hati. Berbentuk, kalimatnya adalah kursi. Kursi, saya bingung, kursi ngapain. Terus mau perjalanan ke gereja, saya periksa mobil saya. Kursi saya kenapa, takutnya kenapa gitu kan. Bahkan sampai di gereja saya cek kursi semua, siapa tahu ada bom. Karena ada kata kursi. Nah itu, kursi. Pas lagi selesai kebaktian, Pastor Raswan mengajak jemaat untuk menyumbang kursi. Langsung, Tuhan ini ternyata ya kursi itu gitu. Jadi kursi yang dimaksud adalah Tuhan nyuruh saya untuk menabur di kursi. Katanya kursi, lagi-lagi kata kursi. Terus saya bilang kok pas banget gitu kan. Dari tadi dengar kata kursi terus. Terus akhirnya Pastor Raswan bilang taruh nominalnya, terus langsung bawa kemari. Ya aduh berapa nih gitu kan. Lagi-lagi saya tanya Tuhan, Roh Kudus kasih tahu berapa angka. Roh Kudus kasih angka, waduh gede banget. Malah itu musim-musim liburan saya butuh duit untuk liburan gitu kan. Aduh gede banget, ini gede banget. Tapi gak tahu kenapa saya tetap obey. Saya bilang oke. Begitu saya dapat angka, saya langsung transfer. Karena takut nanti selesai pulang gereja udah berbeda lagi angkanya kan. Angkanya lumayan besar. Sudah saya menabur, saya langsung transfer. Pas pulang menuju ke rumah saya nyetir sendiri dan saya nangis di jalan. Saya bilang, Tuhan terima kasih sudah mampir. Karena dalam setahun ini Tuhan gak pernah mampir sama saya. Jadi saya ngikutin semua itu rutinitas gitu. Jadi gak pernah dengar suara Tuhan lagi gitu kan. Tuhan terima kasih. Dan saya mulai obey, mulai taat sama Tuhan. Jadi terima kasih ya Tuhan gitu. Udah saya nangis, saya nyembah waktu saya pulang. Terus hari Rabu saya di kantor. Puji Tuhan saya dapat reward dari kantor. Dan rewardnya saya dapat uang sejumlah berkali lipat dari uang yang saya tabur. Lagi-lagi saya bilang wow gitu. Nggak biasa-biasanya ada reward dikasih duit di kantor saya. Ini langsung dikasih duit gitu. Maksudnya wow Tuhan baik banget. Jadi yang saya bisa lihat di sini, hari-hari saya sekarang saya banyak mendengar suara Roh Kudus. Baik di kantor, baik di jalan, mau di mana. Yang saya lihat di sini bukan taburnya, tapi saya bersyukur mulai minggu kemarin ketika saya taat sama Tuhan, saya taat sesuai nominal yang Tuhan mau, Tuhan hadir dalam hidup saya gitu. Jadi sekarang Tuhan itu, kalau saya bertanya apa, saya berdoa, kadang saya di kantor, Roh Kudus ada suara bilang berdoa di kamar mandi, saya berdoa di kamar mandi, Tuhan kasih hikmat selalu. Makanya saya sangat bersyukur, saya cerita sama Pastor Raswan, terus Pastor Raswan bilang harus dibagikan ke jemaat. Puji Tuhan, saya bahagia dan merasa diberkati. Terima kasih. Amin.
Thank you Rere. Wow, kesaksian yang luar biasa. Saudara, ini bukti dari ketaatan Rere dan juga bukti kesetiaan Tuhan ya. Tuhan kita tuh dahsyat ya, ajaib ya. Tuhan itu bisa bocorin rahasianya kita kan. Jadi kita butuh kursi, dia bocorin ke Rere gitu kan ya. Jadi Roh Kudus bisa bicara kepada kita semua secara pribadi ya. Kepada Rere juga, siapa yang nyangka lagi nyetir mobil, ya Tuhan berbicara kursi gitu ya. Ya itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur biarlah ketaatan ini menjadi buat kita semua, menjadi contoh teladan juga bagaimana kita mentaati suara Roh Kudus, mentaati firman Tuhan. Amin. Kita mau jadi jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Baik, saudara, mendengar kesaksian Rere, saya sangat merinding dan saya juga nangis waktu dengar kesaksian Rere ya. Jadi kita tangis-tangisan. Ya, kenapa? Karena melihat kuasa Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, ajaib. Dia selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang yang baik kepada saudara. Dia pasti akan berikan kepada kita semua apa yang baik yang dari Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih melanjutkan sesi the ability to produce wealth ya. Saya undang Pastor Joseph Chowandi. Silakan. Selamat pagi semuanya. Ini Rere sudah membuka jalan untuk pembagian firman Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu hal yang saya percaya akan saudara alami, yaitu financial breakthrough. Ya, dan ini rencana Tuhan. Jadi ini bukan karena Tuhan lebih cinta sama Rere, jadi dia dapat berkatnya seperti bahwa Tuhan tuh adil, Tuhan mengasihi kita semua. Yang terpenting di sini adalah sewaktu saudara mendengar firman Tuhan, biar ini menjadi rema bagi saudara. Oke, menjadi rema bagi saudara, dan setiap saudara akan mengalami breakthrough sewaktu saudara responnya dengan benar. Dan apa yang saya bagikan ini banyak sekali adalah pengalaman-pengalaman yang saya sendiri alami. Ya, kenapa selalu kalau bicara mengenai finance, Pak Raswan selalu tanya ke saya, bisa nggak bagikan ini gitu. Dan saya enjoy melakukan hal ini karena ini bukan sesuatu teori, tapi ini sesuatu hal yang memang kami alami dalam kehidupan ya, dan menjadi berkat, dan kami mau share bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saudara, ini adalah seri tentang the ability to produce wealth. The ability to produce wealth. Dan hari ini saya mau membagikan pada saudara a charge to trust. Ya, bagaimana saudara di-empowered, diberikan satu mandat oleh Tuhan untuk bisa dipercaya. Amin. A charge to trust. Jadi saudara lihat kiri kanan saudara, katakan, dengar baik-baik firman Tuhan pagi ini. Engkau akan diberkati. Ayo, katakan ini sama-sama. Oke, untuk supaya suaranya lebih baik, saya buka maskernya ini. Saya sudah minta izin dan saya sudah melewati protokol kesehatan, saudara. Sudah vaksin 3 kali, aman. Alright. Enak, napasnya lebih lega. Oke, the ability to produce wealth, dan ayat yang saya akan bagikan di sini diambil dari Ulangan, saudara. Ulangan 8. Nah, memang dalam waktu yang sangat terbatas ini, mungkin kata-kata juga terbatas, tapi saudara renungkan kembali di rumah, ya, pelajari lagi Ulangan 8 ini untuk kita semua. Saya mulai bacakan dari ayat yang pertama, ya, dengarkan baik-baik. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini Musa berkata kepada umat Israel pada waktu itu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Ini berbicara kepada umat Israel, tetapi ini juga bisa berbicara kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ayat yang ketujuh, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya menggandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Seperti Indonesia saya ini semua ada nih di Indonesia. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu ini. Bersyukur saudara ada di negeri ini, amin. Ini semua terwakili di negeri ini. Lanjut, ayat yang 9. Ayat yang 11. Suatu di mana kau, ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat ini dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Roh Kudus, kami mau mengundang Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kau berbicara kepada kami semua itu. Kami rindu untuk melihat Tuhan, bahwa kami di sini tidak kebetulan, tapi kami mau mendapatkan yang terbaik daripada Engkau untuk menjadi bekal bagi hidup kami. Engkau berkati, urapi setiap telinga yang mendengar dan juga hamba yang membagikan firman-Mu, kehendak Tuhan yang jadi pada hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita semua di tempat ini, Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup saudara. You have a purpose. Dan bukan hanya ada tujuan, tetapi juga ada satu penugasan dari Tuhan. There is an assignment of God for us all. Dan tugas kita adalah discover it.
kita harus menemukan apa sih tugas saya ini di dalam kerajaan Allah, di dalam generasi ini, di mana Tuhan sudah tempatkan kita di tempat ini, di Indonesia, di dalam keluarga ini, di dalam jemaat ini. You have to find out yourself. Setiap kita pasti berbeda. Karena firman Tuhan mengatakan setiap sendi melengkapi, amin. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan atau kita mengatakan, itu dia saja. No, what is your call? What is your role di dalam the kingdom of God ini? Tuhan ingin memberikan semua yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Yesus datang agar kita dapat dipulihkan dalam segala hal kepada Bapa. Itu juga termasuk menerima bekal atau provisi untuk misi kita. Right? Katakan pada tetangga saudara, you have a mission. Engkau mempunyai misi. Cari tahu. Misi saudara apa? Amin. Saudara, Musa yang berusia 120 tahun, ini sedang mengajar umat Israel setelah 40 tahun membara di padang gurun. Dia sebentar lagi akan meninggal, dan dia mengingatkan mereka tentang perjanjian, perintah Allah, dan semua yang Tuhan telah lakukan selama perjalanan hidup mereka. Saya percaya juga Tuhan telah memberikan kepada kita, umatnya pada saat ini, pada hari ini, kemampuan untuk mencari nafkah dan memperoleh kekayaan. Perjanjian Allah dengan kita tidak didasari oleh apa yang kita lakukan, tetapi apa yang sudah Yesus lakukan. God's covenant with us. Keluarkan slide-nya. God's covenant with us is not on what we do, but what Jesus had already done. Ingatlah kebenaran ini, saudara, bahwa Yesus datang, dia untuk menggenapi perjanjian lama. Amin. There is a new covenant di dalam Yesus. Jadi, apa yang dimaksud di sini? Kalau saudara di dalam Yesus, semua janji-janji di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu saudara bisa miliki. He is in a better covenant, saudara. Kalau Tuhan covenant dengan Musa, itu di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara adalah covenant with God through Jesus Christ. He is your great mediator, dan dia yang telah mempersatukan kita kepada Allah Bapa. Jadi saudara, jangan ragu untuk percaya bahwa semua janji-janji di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu saudara bisa dapatkan. You are blessed people. Amin. Jesus is the mediator of a better covenant. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata seperti ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus meninggalkan kemuliaan dan kekayaannya, surga, untuk datang ke bumi ini dalam daging manusia, agar kita dapat berpartisipasi dalam kemuliaan dan kekayaan kerajaan Bapa. Satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 3 berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nih, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Nah, dalam kedua ayat ini, Paulus terutama berbicara mengenai berkat rohani. Tetapi juga Tuhan berjanji, bahkan di dalam seluruh perjanjian baru ini, kita harus mengharapkan berkat dan persediaan materi. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai contoh, sambil ayatnya di sini. Misalnya, Paulus memuji orang-orang Filipi
atas kemurahan hati mereka selama dia di penjara dan membuat janji ini kepada mereka. Dikatakan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. This is not talking about spiritual, this is also talking about material things. Nah, akar kata Yunani yang sama digunakan untuk membahas kaya dan kekayaan dalam perikop tadi itu adalah wealth, wealthy, rich, riches. Jadi ini bukan berbicara mengenai hanya spiritual. All in all. Menyeluruh. Amin. Jadi saudara harus mengharapkan persediaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara. Dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada saudara. So I believe, saudara, bukan hanya kehidupan pribadi kita, tapi gereja ini pun ada mandat, ada tujuan, ada misi Tuhan. Dan God will provide. God will provide. It is God's will. Untuk saudara itu hidup berkelimpahan. Ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Ulangan 8. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Jadi saudara bicara mengenai bahasa Indonesianya adalah kekuatan. Ya, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu, di dalam bahasa Ibraninya adalah coach. K-O-A-C-H. Ya. Artinya apa? Divine power. Divine ability. Substance, wealth, or divine strength to lay hold of something that is beyond our strength to be hold of. Ada kekuatan atau kuasa, power, kuasa ilahi, kemampuan ilahi, ya, kekayaan ada kekuatan ilahi yang bisa dipegang atau bisa dimiliki di luar daripada kemampuan kita untuk memegangnya. It is a very powerful word, saudara. Ini yang janji Tuhan kepada kita ini. Amin. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita masing-masing kekuatan ilahi untuk mencari nafkah. Dan menghasilkan kekayaan, saudara. Nah, kita harus mengharapkan, saya garis bawahi, kita harus mengharapkan peningkatan dari pekerjaan kita. Itu diwujudkan dalam keuntungan materi. So, there's nothing wrong with that. Oke? Kalau kita mempunyai persepsi yang benar, semua yang kita baca, janji-janji tentang berkat materi itu datangnya dari Tuhan. Alright? So we must have the right perspective. Nah, ini satu kebenaran Tuhan. Ingat bagaimana waktu orang Israel keluar dari Mesir? Nah, mereka masuk ke Mesir sebagai apa? Apakah orang-orang yang merdeka? No, budak. Budak means you have nothing. Kamu harus melayani, kamu harus serve, and you do not own anything, ya kan? Tidak memiliki segala sesuatu. Apa yang dilakukan untuk majikannya. Budak, saudara, itu jelas-jelas dikatakan. Jadi orang Israel itu ada di Mesir sebagai budak. Tapi apa yang terjadi, saudara, ingat? Tepat sebelum mereka dibebaskan ya dari perbudakan Mesir, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan Paskah. Ya, kalau saudara baca ceritanya, dan Tuhan sudah mengatakan bahwa akan roh akan lewat, ya, roh Tuhan akan melewati, dan bahwa setiap rumah di tiang pintunya, tiang jendelanya harus diberikan darah. Masih ingat ya ceritanya itu ya, kita baru lewat ini Paskah. Jadi kita masih fresh untuk mengingat apa artinya Paskah itu. Jadi apa yang tujuannya? Tuhan mengatakan kalau tidak ada darah itu, bahwa anak-anaknya akan mati. Anak-anak sulung akan mati. Apa yang terjadi? Ceritanya di dalam firman Tuhan adalah bahwa anak-anak Israel, orang Israel, semuanya selamat. Tapi anak sulung daripada orang Mesir mati. Because of the covenant of the blood. Nah, saudara,
sebelum mereka pergi, sebelum mereka keluar dari Mesir, ada sesuatu ajaib yang terjadi, saudara. Mari kita baca ayatnya ini. Mungkin saudara sudah pernah baca tapi tidak ngeh aja, saudara. Saya sewaktu mempersiapkan ini, saya terbuka mata saya. Wow, ternyata Tuhan menjanjikan itu luar biasa sekali. Dikatakan gini, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, itu di Keluaran 12 ayat 35. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saudara, umat Israel yang tidak memiliki apa-apa meninggalkan Mesir kaya raya. Kapan kita mendengar ada budak menjadi orang kaya? Hanya mungkin sedikit sekali. Very, very small percentage. Ya. Tetapi ini mungkin berapa? Jutaan. Budak. Kalau nggak salah ada satu statistik mengatakan 3 juta orang keluar dari Mesir, maybe more. Ini mereka kaya raya semua, saudara. Mereka mendapatkan kemurahan hati dari orang Mesir. Yang tadinya budak, mereka keluar dari Mesir, kaya raya. Saudara. I cannot imagine that. Ya karena memang begitu janji Tuhan. Ya, justru kalau tidak kaya raya malah mempertanyakan Tuhan macam apa yang disembah. God is a good God, amin. Ayo katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Katakan kepada tetangga saudara, I release the blessing. Amin. Nah saudara, ini berbicara mengenai materi. Tetapi sekali lagi saudara, ini gambaran yang indah tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita semua. Kita ini budak dosa. Amin. Kita semua ini diperbudak oleh dosa. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita ini jadi kaya raya. Tidak ada amin? We thank God for that. We thank Jesus. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. We are a free man. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi berkat Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Amin. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita sekarang memiliki akses ke kekayaan kerajaan Tuhan. Secara rohani dan juga jasmani. Itulah sebabnya Yesus berkata di Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Saya ulangi ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, janganlah takut, hai Rocky, ya, Pastor Haswan, Iren, janganlah takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Means what? The blessing of spiritual blessing and material blessing. Semua berkat kerajaan milik Bapa di surga, itu diberikan kepada saudara. Jadi kemakmuran adalah kepenuhan kerajaan atau kingdom fullness di setiap bidang kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau saudara diberkati menjadi makmur setiap area kehidupan saudara. Every area of your life. Jadi bukan one part aja. Bukannya punya uang banyak tapi sakit-sakitan. Itu nggak full. Okay? God wants you to have everything that God has already provide for you. Betul, kemakmuran memang termasuk kekayaan, tetapi kemakmuran bukan hanya sekedar menambah tingkat kenyamanan kita atau memiliki lebih banyak hal. Kemakmuran diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita. Uang dan kekayaan hanyalah alat yang membantu kita membawa keselamatan, pemuritan, penyembuhan, dan pembebasan bagi orang lain. So it's not for you. It's not only for you. Oke? Jadi kalau saudara mendapat kekayaan to create wealth, ya, ada purpose-nya. Use that wealth to bless other people. Pakai kekayaan itu memberkati orang lain. Saudara mau terima itu? Terima di dalam nama Yesus Kristus. As you receive it, terjadi sesuai dengan iman saudara.
Jadi saudara lihat di sini Ulangan pasal 8 adalah pasal yang dipenuhi dengan janji tentang perbekalan dan kekayaan. Tuhan mengatakan pada umat Israel bahwa jika mereka berjalan di jalannya, berarti di jalannya Tuhan, mereka akan melihat the power of multiplication, kekuatan penggandaan dalam hidup mereka. So, addition itu bukan matematikanya Tuhan. Multiplication is. Amin. Makanya tadi kesaksian ini, itu memang janji Tuhan. Ya, sewaktu dia memberikan, Tuhan memberikan kembali, multiplication terjadi. Jadi bukan berarti, oh sekarang udah berhenti. No, lakukan aja siklusnya ini, karena Tuhan memerlukan jemaatnya semua diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara tidak diberkati, bagaimana bisa nama Tuhan dipermuliakan, saudara? Amin. Receive, terima janji ini. Saya tahu sewaktu membagikan firman ini banyak bisikan-bisikan karena banyak sekali godaan-godaan, pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang bahkan memberitahukan itu dari iblis dan segala tidak boleh kaya dan segala macam. No, saya tolak di dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi kaya. Kaya dalam segala hal, baik secara spiritual maupun secara jasmani. Jangan merasa guilty about it. As long as you live right, ya. Janji-janji ini dijanjikan kepada umatnya yang tinggal dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. The secret to receiving God's wealth is to have a covenant relationship with Him. Kuncinya ini, saudara. Nah, ini bisa satu khotbah lagi, saudara, tentang covenant relationship, oke? Tapi saya nggak masuk ke sana. Tapi kunci dari salah satu bagaimana saudara bisa mengalami terobosan ini, masuk ke dalam covenant relationship with God. Sekarang endingnya begini, bagaimana praktisnya? Nah, ini menjawab khotbahnya Pak Raswan minggu lalu. Oke. Prakteknya ini gimana gitu. Yang sehari-harinya bagaimana kita bisa mengalami terobosan ini? How in our covenant relationship with God ini bagaimana sih gitu. Oke, next slide. Nah, kalau saudara mau take a picture, ini summary-nya, saudara. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, maintain right heart attitudes. Ya, pelihara sikap hati yang benar. Yang kedua, hunger for God and His Word. Ya, lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, have faith and vision, miliki iman dan visi. Dan yang keempat, know that it's God's divine power that makes wealth. Ya, mengakui kekuatan ilahi, Tuhanlah yang membuat kekayaan. Saya bahas satu persatu di sini. Yang pertama, maintain a right heart attitude. Saudara, Tuhan izinkan situasi terjadi dalam kehidupan kita, amin. Ya, Tuhan izinkan situasi terjadi untuk menguji dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saudara. Saudara, kita tidak jatuh sewaktu kita di bawah. Ya, kalau orang sudah tergeletak, bagaimana jatuhnya lagi? Ya kan? Tetapi justru yang hati-hati adalah sewaktu saudara di atas. Begitu banyak berkat Tuhan, kalau kita tidak hati-hati jatuhnya sakit. Tambah tinggi, tambah sakit jatuhnya. Oleh karena itu bukan berarti tidak mau tinggi-tinggi. Salah persepsinya, bukan begitu. Jadi udah dibawa-bawa aja begitu. Salah juga, saudara. Ya, kita terus harus naik, tetapi yang terpenting di sini adalah your heart. Hati saudara ini tetap jangan menjadi orang lain. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Tuhannya ngejar berkatnya. Be careful, ya, kita tidak menjadi orang lain, saudara. Kalau Tuhan memberkati hidup kita, just be yourself. Ketika saudara bisa sampai ke tempat di mana saudara mengatakan, Tuhan, ini semua milikmu. Hidupku, keuanganku, keluargaku, bisnisku. Maka saudara berserah kepada Tuhan dari kerendahan hati saudara. Dan Mazmur 24 ayat 1 yang mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Ya, justru ini godaannya ini maunya sih seperti ini. Tetapi kalau kita sudah diberkati, bahkan doanya kadang-kadang kita menjadi salah. Tuhannya menjadi spare part.
Karena begitu sibuknya, kita mulai pakai kekuatan kita sendiri. Nanti kalau udah mentok baru cari Tuhan. That is not a covenant relationship, saudara. Amin. Ada berkat, tidak ada berkat, relationship sama Tuhan ini tetap jalan dengan baik. Karena ini berkatnya akan mengikuti kalau saudara hidup benar, amin. Nah seringkali justru manusia itu berubah. Saudara lihat bagaimana sewaktu orang Israel, ini cerita memang di bumi ini tidak ada sesuatu yang baru. Nothing new under heaven. Jadi sikap manusia pun begitu, saudara. Ya, kalau waktu membutuhkan Tuhan, dia cari Tuhan. Begitu diberkati, dia lupa sama Tuhannya. Lihat bagaimana kejadian dari perjanjian lama berulang-ulang. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita adalah orang yang menerima the new covenant, a better covenant di dalam Yesus, kita harus smart. Amin. Kita harus belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang ini di dalam perjanjian lama. Jangan kita juga ikut ke sana. So it doesn't matter, ya. Berkat ini sudah pasti mengikuti kalau saudara hidup benar. Nggak usah dipilah-pilah begitu, saudara. Oke? You have to have this. Pasti, itu janji Tuhan. Tuhan mau memberikan pada saudara, tapi jangan fokusnya di sini. Fokusnya relationship sama Tuhannya. Build that covenant relationship. Jangan saudara tinggalkan itu. Amin. Nah, hati yang bersyukur melalui pasang surut kehidupan menunjukkan sikap hati yang benar terhadap Tuhan dan kekayaan. Jadi di dalam firman Tuhan nggak ada yang namanya bete, itu nggak ada, saudara. Ya, lagi bete itu nggak ada, saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena kita hidup dengan emosi. Ya, no, kita terus. Apakah itu dalam keadaan suka maupun duka, tetap hati bersyukur. Itu salah satu kuncinya, saudara. Bagaimana saudara bisa mengalami berkat Tuhan. Nah, Yesus bicara banyak ya tentang kekayaan. Faktanya sepertiga dari perumpamannya berbicara mengenai uang. Yesus. Dia hanya berbicara tentang kerajaan Allah lebih banyak. Dan kalau saudara membaca Injil Lukas, 1 dari 7 ayat selalu berbicara mengenai keuangan. Dan Lukas itu panjang-panjang kan. Dari semua Injil itu Lukas yang paling panjang, saudara. Perhatikan, 1 dari 7 ayat berhubungan dengan uang. Berarti serius. This issue is very serious sebenarnya, saudara. Dan kita harus pahami rencana Tuhan bagi kita bagaimana sih melalui tentang kekayaan ini. Nah, firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam terjemahan lainnya adalah you cannot serve God and money. Uang secara spesifik ya. Nah sederhananya Tuhan harus menjadi yang pertama. Saudara tidak dapat melayani Tuhan dan uang secara bersamaan. Harus pilih. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, ya pasti saudara sedang melayani uang. Ya. You cannot love God and love money. Saudara, uang dan kekayaan adalah alat untuk mencapai tujuan kerajaan Allah. Perspektif ini harus dijaga dengan keseimbangan yang tepat. Kita telah diberikan akses ke kerajaan Tuhan, persediaan surga melalui Yesus. Tapi saudara harus bebas dari keserakahan. Saudara harus bebas dari keserakahan. Sangat penting untuk pemahaman yang tepat tentang responsibility ini atau tanggung jawab ini. Nah, Paulus berkata di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan. Segala kejahatan. Coba pikirkan apa kejahatan apa? Segala kejahatan. Akarnya adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, dalam terjemahan lainnya, the goal, chasing after the money, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, hunger for God and His Word. Tadi kita sudah baca di Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Saudara, firman Tuhan mengungkapkan sifat dan karakternya. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai covenant dengan Tuhan kalau kita tidak mengerti sikapnya? Bagaimana kita tidak mengerti tentang karakternya? Hanya melalui firman Tuhan kita bisa have a better covenant, has a covenant with Him, a proper covenant with Him. Dan ini bisa ditemukan di tempat rahasianya Tuhan. In the secret place. Ini dalam bahasa Inggrisnya enak sekali. In the secret place of God. Wow, jadi saudara, kalau saudara mau hidup diberkati, jangan cari kemana-mana. Jangan cari ke mall ini, jangan cari ke kiri kanan. In the secret place of God. Di mana? Firman Tuhan. Jadi karena firman Tuhan ini hidup kan, kita tahu sewaktu kita baca ayat yang sama aja setiap hari berbeda maknanya. Aplikasinya. Jadi setiap make sure that you spend time. Nah, kembali lagi saudara, kalau kita berjalan sama Tuhan itu tidak dikotakin. Oke, dari jam sekian sampai jam sekian saya melakukan devotion. Oke, setelahnya itu bagian saya sepanjang hari. Saya melihat begini, itu perlu kita lakukan devotion itu. Tapi devotion itu tidak harus hanya 1 jam tertentu yang kita buat kotak dari jam berapa sampai jam berapa. Every day, 24 jam. You have a devotion with God. Berjalan sama Tuhan. Kenapa tadi kesaksian seperti itu? Karena Rere berjalan sama Tuhan dan dengan mudahnya Roh Kudus berbicara, oke, lakukan. As simple as that sebenarnya. Kalau kita memang sudah berjalan sama Tuhan, we covenant relationship with God, kita tahu ini suara Tuhan atau suara iblis atau suara hati kita. We know. Nah, kalau kita susah untuk mendengar itu, kurang waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Lakukan. Baca aja, baca terus saudara. Oke? Kita harus lebih lapar tentang firman Tuhan daripada makanan atau minuman. Dan yang luar biasa saudara, visi, ide, masalah itu diselesaikan melalui persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan itu hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan masalahnya, betul? Ya, setiap masalah dalam hidup ini pasti selesai. Tidak mungkin, nah karena janji Tuhan mengatakan bahwa memang kita akan melewati ujian-ujian, tetapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan, janji firman Tuhan. Jadi, bagaimana kalau ada masalah? Ya hadapi. Amin. Dan minta caranya Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Makanya sewaktu kita mempunyai keintiman dan Tuhan, akan keluar tuh ide-ide. Akan keluar tuh visi yang Tuhan berikan. Dan sewaktu kita lakukan ini dengan setia, apa yang terjadi? Kita sendiri akan terheran-heran. Wow, ternyata mudah begini ya solusinya. Ya karena Roh Kudus sudah mimpin saudara. Dia menyelesaikan masalah saudara. Amin. Saya membiasakan diri. Ya, membiasakan diri untuk selalu terbuka. Untuk apa yang Roh Kudus katakan. Ya kadang-kadang nggak enak sih. Karena kita mau dengarnya begini, tapi Roh Kudus mengatakan yang berbeda kan. Ya mau taat yang mana gitu. Bahkan kalau kita tergoda, kita tolak itu dari iblis atau pikiran yang emosi aja gitu. Padahal itu Roh Kudus. Ya. Kalau kita sudah terbiasa berjalan dengan Roh Kudus seperti ini, saudara, itu mudah untuk mendengar. Seperti sekarang misalnya. Kalau saudara yang punya anak di sini, anak saudara nangis, yang lain nggak ngerti itu suara siapa. Tapi saudara jauh-jauh pun tahu itu anak saya. Karena apa? Sudah ada relationship-nya. Nah demikian juga dengan Tuhan. Nggak usah, wah doa dulu, nanti mesti doa 40 hari dulu mendapat jawaban Tuhan. Ya boleh, doa sih boleh, 40 hari berpuasa oke juga sih. Tapi saya lebih suka kalau bisa setiap hari. Ya, jadi real, walking with God every day, real gitu. Ya, sebagai as a person gitu, sebagai satu pribadi. Ya, bukan kita harus ambil dikotakin 40 hari puasa untuk mendengarkan satu jawaban Tuhan. Bukan salah ya, tidak salah untuk berdoa, bukan berpuasa untuk 40 hari itu nggak salah saudara. Nggak salah dengan itu, tetapi di dalam day to day tetap saudara bisa lakukan itu, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saudara tahu, Yesus berkata, dia katakan ini, I no longer call you servants, but friends. Wow, waktu saya lihat ini, Tuhan memanggil saya ini bukan hamba lagi. I call you friends. Maksudnya apa?
teman yang the best friend atau teman yang bisa dipercaya, pasti saudara mengungkapkan semua rahasia hidup, betul nggak? To your best friend kan? The friend that you can trust. Nah, Yesus ini yang katakan ini kepada kita, bukan kita kepada Yesus loh. Yesus katakan, I no longer call you servant but friends. Berarti apa? Dia akan mengungkapkan semua rahasia-rahasia kepada saudara. Bisa nggak saudara dipercaya? Can you be trusted? Tuhan mau. Ini Tuhan katakan ini karena sahabat Tuhan adalah mereka yang kepadanya dia ungkapkan hati dan strateginya. Dan ayat yang berikutnya ini bonus nih bagi yang berjalan erat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus yang mengatakan ini. That's His promise. Dan dia ingin sekali gerejanya mengerti ayat ini. Karena semua rahasia-rahasia Tuhan, semua berkat-berkat surga akan diberikan pada jemaatnya. Ini suatu janji yang luar biasa, amin. Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan buah kerajaan. Dan dia berjanji akan memberi kita apa yang kita butuhkan untuk mencapainya. Manfaat lain dari belajar mempercayai firman Tuhan adalah mujizat, saudara. Jadi kalau saudara tidak mengalami mujizat dalam kehidupan, something is wrong. Jadi kalau mendengar satu mujizat, kita bisa bersyukur, ya. Tetapi tidak perlu overwhelm. Karena mujizat itu adalah kehidupan biasa bagi setiap orang percaya. Justru kalau tidak ada mujizat itu yang luar biasa aneh. Terbalik, saudara. Amin. Mujizat itu harus terjadi kepada setiap orang percaya. Lihat Ulangan 8 ayat 4. Ini firman Tuhan mengatakan begini. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. This is miracle. Ini mujizat. Saya pakai sendal aja 1 minggu jalan. Udah kayaknya nggak enak banget itu ya. Udah tipis. Ini 40 tahun saudara. Di padang gurun lagi. Ya, nggak kepanasan. Saudara. Ini memperlihatkan pada kita, saudara. God is a God of miracles. Amin. Jadi, expect that. Berharap itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, miracles after miracles. Apa yang Rere tadi saksikan itu? Ini memperlihatkan pada kita, God is able. Ya, dan even beyond, bahkan melebihi. Ada lagi, is coming more. Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, akan terus terjadi kehidupan. Terus akan berulang-ulang akan terjadi. Enggak berhenti cuma satu kali dan itu menjadi cerita seumur hidup. No, every day you will see miracle of God. Ya, jadi kuncinya tinggal di dalam firman Tuhan dan mempercayainya. Oke, I move on ya. Yang ketiga, have faith and vision. Miliki iman dan visi. Nah, Tuhan memberitakan umat Israel bahwa mereka akan memiliki warisan tanah yang akan menghasilkan banyak bagi mereka. Penting untuk punya ekspektasi akan kebaikan Tuhan terjadi di mana saudara berada. Penting untuk kita percaya bahwa Tuhan menginginkan di tempat di mana kita ditempatkan pada saat ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kekayaan. Kita tidak hidup dipengaruhi oleh sosial media atau ekonomi atau situasi ekonomi. Memang kita alami itu secara kasat mata, secara kehidupan sehari-hari. Ya, nggak bisa kita deny, kita tidak bisa mengatakan oh itu tidak ada. Kita menghadapi itu, amin. Ya, kita bahkan COVID pun no choice, ya tidak diundang pun semua harus mengalami itu. Ada sesuatu yang terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi saudara, seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa hidup bukan dari roti saja,
tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, with God all things are possible. Jadi setiap kali kalau saudara mengalami seperti tantangan yang begitu sulit, saudara ingat firman Tuhan ini, you live by faith kan, dikatakan with God all things are possible. Nah kalau ini terjadi, masuk lagi ke kamar saudara di tempat the secret place of God, tanya sama Tuhan, what happened God? Apa yang terjadi Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Amin. Bangun lagi relationship-nya itu dengan Tuhan. Supaya saudara bisa mendapatkan ide, saudara bisa mendapatkan visi dari Tuhan dan berjalan ke depan. With God, all things are possible. Nah, saudara bisa imagine, saudara anak-anak Tuhan, ini bumi Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan sudah taruh saudara di sini dan untuk apa? Untuk menguasai kan? Untuk menguasai, betul kan? Nah, tetapi kita tahu bahwa iblis ini kan berusaha mempengaruhi hidup kita seolah-olah kita itu tidak ada artinya. No, saudara membawa nama Tuhan. Saudara membawa nama Yesus, lebih besar daripada iblis. Pengaruh saudara bisa lebih besar. Tapi kita harus perspektifnya harus benar dulu, mindsetnya harus benar dulu supaya kita bisa melakukan dengan efektif. Jadi saudara lihat dari sudut pandang Tuhan dan jangan negatif. Ayo katakan sekali lagi, jangan negatif ya. Ya, negatif itu adalah kebalikan dari visi yang dipenuhi iman. Kenegatifan melahirkan ketidakpuasan dan merusak visi yang dipenuhi iman. Ingat saudara, saudara membawa kemuliaan Allah. Allah dimuliakan kalau saudara berbuah dan tidak mandul. Allah dipermuliakan kalau saudara berbuah. Jadi tidak ada di sini. Saya tolak segala kemandulan dalam setiap area kehidupan saudara. Saudara berbuah. Amin. Terima. Tuhan akan membuat saudara berbuah. Jangan takut untuk melangkah. Ketakutan adalah rintangan terbesar yang perlu saudara atasi. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya gagal? Percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengangkat saudara. Kenapa? Ada firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apakah saudara hidup berkenan enggak sama Tuhan? Tanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 23. Dan langkah-langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Dan dia senang saudara untuk melakukan itu bagi saudara. God is a good father. Dan dia akan memberikan pada saudara, kepada anak-anaknya. Segala sesuatu ya yang dibutuhkan. Oke, yang keempat. Waktunya sudah hampir habis ini. Atau mungkin sudah habis bahkan. Oke, thank you for your patience. Untuk kesabaran saudara. Yang keempat. Know that it's God's divine power that makes wealth. Ya, mengakui kekuatan ilahi Tuhanlah yang membuat kekayaan. Saudara tadi sudah kita baca di Ulangan 8 ayat 18 kan. Bahwa Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kemampuan ilahi untuk mendapatkan sumber daya dan kekayaan. Dan ini adalah bagian perjanjiannya bagi umatnya. Nah, saudara, kata yang sama dalam bahasa Ibrani coach itu dipakai lagi di Yesaya 40 ayat 29. Dikatakan begini, dia memberi kekuatan atau he give power dalam bahasa Inggrisnya kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi saudara, Tuhan memberi kuasa ilahi, kekuatan ilahi bagi yang lemah, yang letih, dan yang lelah. Juga bagi mereka yang tidak ada kemampuan untuk menghasilkan. Imagine that. Mungkin ada orang mengatakan pada saudara, ya melemparkan satu kutuk kepada saudara, engkau, you're useless, kau nggak bisa apa-apa, you're hopeless. Pernah mungkin saudara dengarkan itu? Tolak dalam nama Yesus. Karena kalau saudara anak Tuhan, ya itu bukan suara itu yang saudara harus terima. Tapi janji-janji di dalam firman Tuhan itu saudara miliki. Amin.
Jadi kuncinya apa sekali lagi? Wait on Him. Ya, nantikan Tuhan. Wait on Him itu bukan bermalas-malasan, saudara. Wait on Him mean you wait, mendengarkan pimpinan Roh Kudus and work hard. Kerja keras. Amin. Kerja keras. Bagian dari kemampuan saudara untuk mendapatkan kekayaan adalah melalui kerja keras saudara. Nah, Tuhan ingin memberkati pekerjaan tangan saudara. Bukan kemalasan saudara. Atas nama anugerah lagi. Kadang-kadang kita cari alasannya, iya, waiting for the grace of God, tapi bermalas-malasan. No, nggak akan ada, saudara. Kita harus kerja keras, amin. Harus bekerja sungguh-sungguh. Nah ini, ambil ayatnya di sini. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Secara spesifik. Berarti apa? Kita bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Amin. Jadi tidak ada di sini yang pengangguran. Amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kalau belum ada dapat pekerjaan, saudara akan mendapat pekerjaan dengan segera. Minta sama Tuhan dan bekerja keras. Work hard, oke? Saudara excited? Saudara terima firman Tuhan ini, amin. Ini bekal yang luar biasa untuk saudara bisa miliki, bahkan seumur hidup saudara. Nah saudara, Musa mengajarkan umat Israel untuk taat kepada Tuhan dan perintahnya. Hasil dari kesetiaan mereka adalah berkat Tuhan. You are a blessed people, orang yang diberkati. Mengikuti perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu itu seperti dirimu, itu membuka jalan untuk Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Jadi saudara lihat, hidup kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Goalnya itu. Right? Jadi lihat saudara, kalau saudara mau mengambil sari dari khotbah ini adalah saudara, remember to love God and love people. Ini misinya kita, ini misinya jemaat. Dan Tuhan akan provide every needs that you have untuk menggenapi rencananya Tuhan melalui hidup saudara ini. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memajukan kerajaan Allah. Kalau saudara tidak berkati, siapa yang mau ikut saudara, saudara? Betul gak? Kalau saudara hidupnya kere, siapa yang mau ikut saudara? Siapa yang mau ikuti Tuhan saudara? Amin. Lebih baik jadi orang kafir, tetap cinta uang. Paling tidak, dia pegang uang, dia bisa melakukan apa saja, saudara. Kembali lagi tadi kan, if you don't love God, you will love money. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, we have to love God. Dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana mengikuti Tuhan, they will see your testimony. Dia akan melihat bagaimana kesaksian hidup saudara. Nah, makanya mereka tertarik. Dan mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Kenapa kamu bisa begini? Give your testimony and glorify God. Caranya seperti itu, saudara. Terakhir, Ulangan 28 ayat 2 sampai ke 6. Walaupun ini Musa mengatakannya dalam perjanjian lama, tapi ini juga bisa berlaku dalam konteks kita dalam perjanjian baru. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara, kepada anak-anak Tuhan yang berjalan bersamanya dengan setia, berkat dan peningkatan akan mengikuti saudara. Blessing and increase will follow. Berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan Tuhan nggak berhenti sampai saudara nih. Ini akhir daripada terakhir. Oke? Karena hidup saudara is the history that you're making dalam generasi saudara. Tapi Tuhan adalah kekal. Dia akan melihat juga kepada anak-anak saudara. Your next generation. Tuhan tetap juga udah persiapkan saudara.
Jadi kalau saudara hidup benar, itu akan berkatnya kepada anak saudara, cucu saudara, dan akan keturunan saudara kemudian. Amin. Tuhan peduli. Lihat, berkat-berkat ini adalah hasil dari pemikiran, perencanaan, dan pekerjaan saudara jangka panjang. Orang baik meninggalkan warisan bagi cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar, kata Amsal 13 ayat 22. Jadi saudara apa? Kalau saudara tidak hidup benar, janji kekayaan ini bukan untuk saudara. Kuncinya adalah harus hidup benar. Hidupnya tidak bisa sembarangan. Yes, saudara bisa memakai kekayaan for your enjoyment. Tuhan mau saudara menikmati hidup ini dengan kekayaan yang saudara miliki. Tapi perhatikan, kita harus hidup benar. Amin. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Balik lagi ke tempat persembunyian tadi. The secret place of God. Cari tahu Tuhan apa yang benar, apa yang tidak benar. Untuk menyediakan bagi generasi mendatang, saudara harus melakukannya ini dengan sengaja, saudara. Oh, kita bisa melihat kesaksian di mana dalam satu generasi hilang. Mungkin ayahnya membangun kekayaan itu. Dalam satu generasi, anaknya menghabiskan. Banyak ceritanya seperti itu. Tapi kita sebagai orang-orang benar, that we have a covenant with God, bukan hanya berhenti sampai kita, amin. Apa yang kita bangun ini, Tuhan mau supaya anak-anak kita juga akan membangun lebih besarnya lagi nanti. For His glory. Ingat bagaimana Daud punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan terima kasih, tapi engkau tidak akan membangun. Banyak darah yang ditumpahkan. Tapi Tuhan menghargai motivasi hatinya Daud. Dan anaknya dijanjikan, dan Salomo yang membangun. Kemegahan Tuhan terjadi, dia bangun rumah Tuhan pada generasinya. Apa yang saudara akan bangun? Apa yang saudara akan siapkan bagi anak-anak saudara? What kind of legacy yang saudara akan tinggalkan bagi anak-anak saudara? Saudara punya pikiran Kristus, ada firman Tuhan, ada urapan Roh Kudus untuk menuntun dan mengarahkan hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saudara kreativitas yang dapat memberdayakan saudara di luar kemampuan alami saudara untuk menghasilkan kekayaan. Dia telah memberikan saudara kekuatan atau kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Nantikan provisinya saat saudara berjalan dengan hati yang teguh pada Tuhan, firman-Nya, dan jalan-jalannya. Saya percaya sewaktu saudara mendengar ini, Roh Kudus akan secara spesifik akan berbicara kepada saudara apa yang menjadi bagian saudara untuk saudara lakukan. Be responsif, terbuka saja. Ya, terbuka untuk Roh Kudus pakai saudara. Dan bahkan secara praktikal, kalau Roh Kudus mengatakan kamu nabung, lakukan. Jangan tergoda untuk tabungannya belum penuh. Celengannya sudah dipecahkan, diambil lagi untuk saya perlu ini. As simple as that. Be disiplin. Kalau kita harus mau melihat ke masa depan, harus tabung dari sekarang. Secara prakteknya seperti itu, saudara. Oke? Dapat wisdom of God, ya, dapat hikmat dari Tuhan dan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Saya mendorong saudara lakukan dengan setia. Hal-hal yang simple, sederhana, ya kecil mungkin tidak signifikan. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengatakan itu pada saudara, lakukan dengan setia. Saya katakan ini, banyak sekali kesaksian-kesaksian. Bahkan usia saya sekarang sudah masuk senior citizen, ya. Harusnya udah banyak orang berpikir, ya udah pensiun aja segala macam. Tuhan one day waktu berjalan sama Tuhan ngomong-ngomong begini, you do something, ya, a small beginning, dan saya lakukan satu bisnis, ya, nggak perlu detail lah ya, tapi bisnis sesuatu hal yang sebenarnya perlu nggak perlu sih, tapi Tuhan yang lakukan, Tuhan katakan do it. Kenapa saya harus lakukan itu? Ya, you just do it, obey, as simple as that. Nah, cuman dapat katakannya itu, do not despise a small beginning. Nah, saya sendiri masih belum mengerti, jadi saya lakukan aja apa yang saya mesti lakukan, walaupun sederhana, ya, walaupun tidak signifikan. Tapi saya tahu, sewaktu saya obey, nah Tuhan nanti akan perlihatkan pada waktunya. Nah, itu yang membuat hidup saya jadi excited, saudara. Ya, dan ini membuat
hidup ini jadi meaningful. Bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memberkati banyak orang. Amin. Saya percaya bahwa ini berkat ini juga akan saudara terima dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Memang kata-kata manusia terbatas, tapi Roh Kudus tidak ada batasnya. Dan aku berdoa Tuhan, that you release the anointing. Angkat tangan saudara, release the anointing. Tuhan, bahwa mereka tidak lagi hidup dalam masa lalu. Apapun kejadian-kejadian, kesalahan yang pernah terjadi, itu sudah berlalu. Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus ingatkan apa yang harus kami lakukan, biar kami melakukan itu dengan setia. That we have a covenant with you, God. Dan kami percaya Tuhan, bahwa sewaktu kami melakukan setia walaupun kecil, kami melakukan itu di dalam nama Yesus Kristus, yang mata tertuju kepada Tuhan. Engkau yang sanggup untuk multiplication. Engkau yang sanggup untuk memultiplikasikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Melalui hidup kami, banyak orang akan diberkati. Bahkan gereja ini menjadi makmur di dalam nama Yesus Kristus. Gereja ini akan merintis gereja-gereja, melahirkan banyak pemimpin-pemimpin Tuhan. Bahwa kampus-kampus, anak-anak muda juga akan dibangkitkan Tuhan. There's fire of God in this place. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan semua jemaat berkata, amin. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bersama katakan kembali lagi, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yes. Kami percaya akan janjimu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Dan kami menerima blessing ini, berkat ini, biar menjadi bagian dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup ibadah pada pagi hari ini, Saudara, ada banyak sekali pelajaran bagus yang kita dapatkan hari ini dan keseluruhan seri ini. Saya mendorong Saudara untuk mengulang lagi ya. Mungkin tadi nggak cukup Saudara dengar, ini pelajaran bagus, perlu diulang lagi. Saudara bisa mendengarkannya masuk ke YouTube Every Nation Kelapa Gading. Ya bagus sekali kalau saya banyak belajar tadi dari Pastor
you. Dan ini saya rasa harus kita ulang lagi. Ya kita harus karena ini perlu kita lakukan ya. Firman Tuhan perlu kita lakukan. Saya dorong saudara bisa subscribe atau saudara masuk ke YouTube Every Nation Kelapa Gading. Saudara bisa dengar lagi khotbah-khotbah yang begitu luar biasa yang juga tadi apa yang kita sharing. Kalau hari Minggu biasanya kita uploadnya di hari Selasa ya. Hari Selasa karena perlu diedit dulu. Nah, saya dorong saudara bisa dengarkan kembali khotbah-khotbah seri-seri ini yang begitu baik untuk kita lakukan. Amin. Ya, baik, mari kita siapkan hati, kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, segala berkat surgawi dari Allah Bapa di surga, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus selalu melimpah menyertai jemaat. Dan jemaat, pulanglah dan pergilah dan jadilah berkat dan pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat keberhasilan, kekayaan, kelimpahan akan menyertai engkau. Apa yang engkau kerjakan oleh tanganmu, aku Tuhan akan membuatnya berhasil dan engkau akan menjadi berkat di tempat di mana engkau ditempatkan, menjadi berkat di negeri, di tanah yang engkau injak, di tanah yang engkau masuki, engkau akan menjadi berkat di tempat itu. Kiranya berkat Tuhan ini selalu menyertai jemaat, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang menerima berkat ini dan percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.